Selamat datang di F1 Radio. Segmen ini gue buat spesial karena gue nggak tahu apakah akan ada lagi atau enggak. Yang jelas episode kali ini gue buat spesial karena gue terinspirasi dari Pevita Pierce yang ngebuat video tentang pengetahuan dasar F1 yang gue ngerasa kayak harusnya gue yang memulai ini semua. Jujur deh, lo pasti pernah nonton highlight Formula One di Instagram atau TikTok terus mikir, ini kayaknya seru banget, gue pengen nonton. Bayangin kalian abisin hampir setengah triliun rupiah buat bangun satu mobil, tapi minggu depannya kalian ancurin lagi buat bikin yang baru. Yap, that's Formula One. This is not a game. Tapi ya jelas terima kasih banyak juga pada teman gue yang udah ngasih masukan kayak gini sehingga gue akhirnya bisa punya semangat dan motivasi untuk bikin yang kayak beginian. Ya apalah ini yang kayak gini, pokoknya namanya kayak gini lah pokoknya ya. Dan kenapa gue pakai kacamata sebenarnya gue karena kemarin abis ketemu sama Charles Leclerc dan Carlos Sainz, mereka ngobrol terus kayak Rai pakai kacamata hitam kayak kita ini gitu. Terus gue kayak enggak dulu deh, terus gue bilang mungkin nantilah next time. Terus akhirnya ya udah gue ngerasa kayak gue harus respect sama mereka karena mereka sering pakai kacamata hitam juga di pedok. Jadi gue ngerasa ya mungkin itu adalah bagian dari cara mereka ngebujuk gue untuk pakai kacamata hitam. Akhirnya gue nurut di episode kali ini. Karena di episode kali ini gue bakal ngomongin tentang F1 101. Pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau ngerti tentang F1. Berbeda dengan mungkin 7 tahun lalu, pertama kali gue seneng sama F1 dan gue ngerasa kayak gak ada orang yang nemenin gue untuk suka F1, hanya sedikit banget segelintir orang yang menyenangi F1. Dan gue ngerasa kayak sedih aja gitu menikmati ini semua sendirian. Sampai akhirnya sekarang semua orang ngomongin F1, gue jadi ngerasa ada temennya, ada orang yang bisa ngerti gue, apa yang gue rasakan ketika gue nonton F1. Ya, belum terlambat yang pengen ngerti F1 karena sekarang mumpung lagi summer break. Jadi kalian waktu yang tepat untuk mempelajari tentang F1. Kalian tenang, belajar tentang F1 tidak membosankan semembosankan itu. Jadi gue akan ngasih tahu kalian apa aja yang penting untuk diketahui sebelum tanggal 23 Agustus 2026 Dutch GP Belanda. 2026 there are no favorites, no guarantees, no limits. So you think you know Formula One? Oke, pertama gue harus kasih tahu bahwa sekarang lagi summer break. Summer break ini emang biasa terjadi di F1 karena ada break yang dipergunakan untuk mengoptimalisasi tim-tim yang akan balapan, berkompetisi, ataupun tim dari FIA itu sendiri. Gue akan jelasin terlebih dahulu apa sih sebenarnya F1. F1 itu adalah kasta tertinggi balapan mobil. Jadi kalau di motorsport di roda 4, F1 adalah kasta tertinggi dari balapannya. Diselenggarakan oleh Federation Internationale de Automobile. Gue juga baru tahu, sekalian gue belajar juga nih. Jadi diatur sama FIA. Kita nyebutnya biasanya FIA gitu aja. Ternyata dalamnya gue kira kayak Federation International of apalah gitu ya. Ternyata Federation Internationale de Automobile. Dan ini tuh dilaksanakan dalam satu tahun. Ada sekitar 20 sampai 24 Grand Prix atau balapan setiap tahunnya. Berbeda-beda. Tiap tahun biasanya ada sirkuit yang baru masuk, ada yang nggak bisa, ada seperti kayak tahun ini Bahrain GP itu akhirnya nggak bisa mengadakan GP atau mengadakan balapan F1 karena ada konflik ya di Timur Tengah. Lalu akhirnya digeser ke Malaysia. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya tidak asing terjadi di F1. Jadi walaupun negara tersebut sudah ditunjuk untuk menyelenggarakan F1, tapi kalau ada force major yang terjadi, maka bisa dialihkan atau bahkan dibatalkan. Apa yang menarik dari F1? Kalau bagi gue, mungkin gue nggak usah pakai ini lagi deh. Bagi gue pribadi, apa yang menarik di F1 itu sebenarnya mungkin pertama, itu adalah tim balapnya dan para pembalapnya. Ada 11 tim balap di tahun 2026 ini. Dan apa aja tim balapnya nanti gue akan kasih tahu. Dan ada 22 pembalap yang sekarang berkompetisi di F1. Dan itu sangat-sangat menarik. Ada intriknya, kompetisinya, ada politiknya. Di samping itu, ada strategi-strategi dalam tim. Bisa jadi intrik dari satu pembalap dengan satu pembalap lainnya, walaupun mereka satu tim, atau dengan berbeda tim. Jadi banyak banget. Itu baru dari segi dramanya. Belum dari strateginya, ada technical, ada aerodinamika, ada mesin, ada skills, ada advantage. Misalkan tim-tim tertentu itu cepat di lintasan-lintasan tertentu gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Lalu juga belum lagi kalau kita bicara tentang sport
sponsorshipnya, kerjasamanya, political dan sebagainya. Itu banyak banget. Selain itu tentu ketika lagi balapan kita juga seneng lihat salip-salipannya, gap atau jarak setiap mobilnya, lalu bagaimana setiap mobil punya keahlian dan kematangan di medan-medan tertentu. Belum lagi ketika kita bicara tentang strategi-strategi yang diterapkan setiap tim terhadap pembalapnya. Ini terlalu teknis, tapi gue akan bahas sedikit. Jadi mobil F1 itu dirancang untuk bisa seringan mungkin, secepat mungkin, tapi senempel mungkin dengan aspal gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi tapi teknologinya ada banyak. Bodinya pakai karbon, downforce-nya atau aerodinamikanya dibuat sedemikian rupa agar angin yang menghambat mobil tidak terlalu banyak, but at the same time dengan angin yang menabrak mobil atau yang menghambat mobil, si mobil ini bisa lebih nempel sama aspalnya. Mereka mikirin itu banget dan setiap incinya, bahkan bukan setiap inci, setiap milinya itu diperhitungkan. Yang kedua, F1 itu diisi, ditenagai dengan mesin, gue sambil baca nih, turbo hybrid V6 1,6 liter dengan sistem pengolahan energi NGV, bla bla, nggak peduli, yang penting kenceng aja pokoknya. Dan kalau ada yang pengen tahu setiap tim itu apa aja di dalamnya, yang pertama, setiap tim itu punya 2 mobil dan 2 pembalap. Jadi setiap pembalap punya mobilnya masing-masing. Di samping itu, mereka punya tim engineeringnya, mereka punya tim strateginya, mereka punya tim yang ada di pabrik. Biasanya yang terkenal seringkali berterima kasih kepada orang-orang pabrik itu adalah Lewis Hamilton. Dia adalah salah satu legend di F1 yang selalu bicara tentang thanks to the people in the factory. Lewis Hamilton ini selalu berterima kasih sama orang-orang yang juga berkontribusi besar dalam merancang mobil di pabriknya atau di factory-nya. We've just been focused on doing our job back at the factory, so everyone's super focused on. Selanjutnya, gimana balapannya? Kapan aja dilakuinnya dan bagaimana rangkaiannya? Sebenarnya yang paling normal itu ada 3 tahapan atau ada 3 bagian dalam satu tahap balapan F1. Yang pertama ada latihan bebas. Free practice. Free practice ini ada 3 free practice. Ada free practice 1, free practice 2, free practice 3. Digunakan oleh setiap tim untuk bisa mengoptimize mobilnya masing-masing. Lalu juga biasanya untuk ngetes apa yang mereka rancang, apa yang mereka ubah, dan bagaimana mereka menyesuaikan mobilnya dengan situasi dari sirkuit yang ada. Setelah free practice atau latihan bebas, lanjutnya adalah qualifying. Sebenarnya qualifying itu sesimpel kita mencetak waktu sesingkat mungkin agar kita menjadi pembalap yang mencetak waktu paling singkat. Dan pembalap yang mencetak waktu paling singkat, dialah yang akan memulai balapan paling depan. Besoknya, balapan dimulai dengan hasil dari qualifying itu sampai nanti di akhir, biasanya bisa jadi dari 52 lap sampai 70 sekian lap gitu ya. Balapan itu dilaksanakan setiap sirkuit beda-beda dan nanti hasilnya adalah melihat siapa yang paling depan menyentuh finish. Oh iya, selain rangkaian akhir pekan standar, ada format rangkaian akhir pekan alternatif bernama sprint. Format ini nggak dilakuin setiap pekan, di mana biasanya pelaksanaan sprint ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu sprint shootout untuk menentukan posisi mulai balapan, dan ada sprint race-nya itu sendiri. Nah, hasil sprint race ini juga berkontribusi terhadap perolehan nilai setiap pembalap dan timnya masing-masing dalam satu musim. Kalau ditanya kenapa mereka harus balapan, kenapa mereka harus cepet-cepetan, ya namanya juga balapan ya, jadi harus cepet-cepetan, harus bisa lebih cepat dari yang lain. Tapi untuk apa? Ada 2. Yang pertama adalah untuk World Constructor Championship. McLaren, world champions once again. Sebenarnya ini bukan yang paling prestisius, tapi ini yang paling dicari sama setiap tim. Mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari driver yang ada, which is setiap tim punya 2 driver, dua-duanya nanti akan diakumulasikan hasil poin akhirnya di akhir tahun, dan itu akan menjadi akumulasi poin setiap tim. Yang kedua adalah World Driver Championship, dan ini yang paling prestisius sebenarnya. Setiap tim akan memiliki pembalapnya masing-masing. Dan setiap pembalap akan berjuang untuk namanya masing-masing, untuk dirinya masing-masing, untuk bisa mencapai World Driver Championship. That's it, mate. You are world champion. World champion. Well done, mate. I'm so proud. Bedanya, kalau World Constructor Championship didapatkan karena performa kedua pembalap yang mereka miliki, jadi diakumulasi dari kedua pembalap itu. Kalau World Driver Championship, literally setiap pembalap, jadi dihitung setiap pembalap itu berapa poin. Untuk poinnya sendiri didapatkan dari hasil setiap balapannya. Jadi gue nggak akan ngurutin terlalu lama, nanti kalian akan lihat sendiri kalau nonton balapannya. Tapi yang paling tinggi, podium pertama, pemenang dari balapan tersebut, mereka akan dapatkan 25 poin. Lalu yang ke-10 itu akan mendapatkan 1 poin. Gimana dengan pembalap yang finish ke-11 sampai dengan ke-22 ya sekarang? Mereka nggak dapat apa-apa. Mereka nggak akan dapat poin.
Dan nanti perhitungan di akhirnya kalau mereka ada yang sama dan benar-benar nggak ada dapat poin sebelumnya gitu ya, itu akan dilihat dari finish di setiap balapannya gitu. Apa yang menarik di F1? Selain berbagai intriknya, teknisnya, ada strategi yang sangat berperan penting dalam mengeksekusi balapan terbaik. Dan ini yang sering kali dilakukan salah oleh Ferrari. Walaupun ini adalah tim kesukaan gue, tapi jujur aja bagian strategi ini kami mungkin adalah orang paling kecewa di dunia. Strategi yang menjadi faktor utama bisa dibilang ya dalam balapan itu, yang pertama tentu pit stop. Jadi nanti kita akan melihat setiap pembalap itu diberikan kesempatan 4 kali pit stop. Di dalam 4 kali pit stop itu kita bisa banyak hal sebenarnya. Bisa benerin apa yang rusak. Yang paling sering dan memang ini yang sebenarnya dominansi pit stop itu adalah ganti ban. Jadi setiap tim harus menyusun strategi ban apa saja yang akan digunakan di pit stop pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebenarnya jarang sampai pit stop keempat, biasanya sampai ketiga aja. Tapi mereka semua harus menyusun strategi dan itu sesuai dengan kondisi yang ada di sirkuit saat itu juga. Selanjutnya ada tim apa aja, siapa aja pembalapnya, dan bursa transfer utamanya siapa aja nih yang menarik tahun 2026 ini ya khususnya. Well, grid F1 itu diisi sama 11 tim, masing-masing 2 pembalap. Total ada 22 pembalap. Scuderia Ferrari sebagai satu tim yang gue suka sejujurnya, tapi juga lumayan banyak diomongin, bisa dibilang kontroversial ya. Itu duet pembalapnya dipimpin oleh Charles Leclerc yang pertama, dan yang kedua adalah Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ini pindah ke Ferrari sebagai perpindahan atau transfer paling legenda bisa dibilang dalam sejarah F1. Salah satu yang paling legenda. Mungkin yang pertama itu adalah Michael Schumacher. Dulu Michael Schumacher itu dari Ferrari pindah ke Mercedes. Sedangkan sekarang Lewis Hamilton dari Mercedes ke Ferrari. Dan itu adalah perpindahan atau transfer pembalap paling fenomenal di sejarah F1 bisa dibilang. Sisanya ada McLaren, Red Bull Racing, ada Mercedes, lalu ada Aston Martin, Williams, Alpine, Racing Bulls, Haas. Sekarang ada Audi dan Cadillac. Jadi ada 11 tim yang bertarung di sirkuit sampai dengan akhir tahun 2026. Ada banyak yang pengen banget masuk F1. Salah satu yang paling diomongin sama orang-orang yaitu BYD. Let's go. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi kalau BYD masuk. Gue nggak ngerasa ada hal yang cukup menarik. Gue nggak tahu apakah akan menambah kemenarikan dari F1-nya atau malah membuat F1 jadi tidak semenyenangkan itu. Lalu ini juga penting. Siapa yang dijagokan untuk juara tahun ini, tahun 2026? Sebenarnya secara data, Mercedes lah yang paling mungkin untuk memenangkan baik itu gelar World Driver Championship oleh Kimi Antonelli, salah satu pembalap mereka, maupun World Constructor Championship. Tapi yang menarik, sebagai tim yang sudah dielu-elukan dari masa lampau dan selalu bilang next year is our year setiap tahunnya, Ferrari tahun ini benar-benar menjadi contender. Mereka menjadi penantang dari tim yang digadang-gadang akan memenangkan title di tahun 2026. Sayangnya Ferrari saat ini belum bisa menampilkan hasil yang begitu konsisten untuk terus masuk di dalam rangkaian podium yang ada di depan. Jadi we don't know, kita nggak tahu. Sebenarnya tifosi tentu saja pengen banget Lewis Hamilton menang karena tahun ini kontender di World Driver Championship. Yang pertama itu adalah Kimi Antonelli, walaupun umurnya 19 tahun, sangat muda, paling muda di grid F1, tapi dia menduduki posisi paling tinggi atau paling utama, paling pertama di F1. Chart sekarang Kimi Antonelli lah yang ada di puncak klasemen. Lalu yang kedua itu ada Lewis Hamilton, dan semua orang bisa dibilang semua orang penasaran pengen ngelihat Lewis Hamilton mendapatkan juara ke-8-nya dan ingin melihat pencapaian juara ke-8 Lewis Hamilton bersama dengan tim kuda jingkrak alias Ferrari. Well, kita nggak tahu siapa yang akan menang tahun ini, jadi makanya itu dia belum terlambat buat kalian yang mau ngikutin F1. Karena semenjak Liberty Media masuk di F1 tuh jadi lebih banyak pembahasan-pembahasan di luar teknikalnya. Gue nggak tahu bagi mungkin pecinta pecinta F1 yang dulu udah menyukai F1 sebelum adanya media-media ini, mungkin mereka pengen melihat purity
atau kemurnian dari technical and strategic planning, strategic racing dari tim-tim F1 sekarang. Tapi Liberty Media membawa ini jauh lebih grounded, jadi semua orang bisa memahami dan bisa terhibur dengan perhelatan F1 ini. Menurut kalian, apakah dengan adanya Liberty Media sekarang akhirnya jadi lebih grounded dan lebih banyak orang yang bisa menikmati F1 itu lebih baik? Atau menurut kalian F1 harus dijaga kemurniannya? Itu aja untuk F1 Radio kali ini. Semoga ada F1 Radio selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga ada episode selanjutnya.